Oke, halo sobat-sobat M-Team. Selamat datang di channel saya, di channel kami sih, MSEC Team, bersama saya Redsec. Hari ini di awal-awal video atau pembuatan video pertama hari ini, kita bakal membahas tentang SQL Map atau SQL Injection White tools kami yaitu SQL Kit gitu. Terus ini bisa dijumpai melalui GitHub kami, yaitu adalah MSEC Team. Ini GitHub kami. Kami udah membuat beberapa tools juga, tinggal dicek satu-satu. Nah, tinggal menambahkan kata kunci di belakangnya itu adalah SQL Kit. Nah, ini dia. Di sini bisa dipakai Termux. Kalau Termux kalian itu mempunyai tools SQL injection atau tools SQL map. Jadi SQL Get ini didukung oleh tools dari SQL map. Jadi nggak tidak mempunyai SQL map itu nggak akan jalan. Oke baik, kita bakal menyobanya di Kali Linux. Tapi sini saya bakal pakai menggunakan ini ya SSH Kali Linux saya gitu. Yang saya udah konekin ke sini. Oke, langsung aja kita mulai. Cara yang pertama, kalian harus melakukan cloning repository dengan cara ketik git clone https:// ini saya ketik dulu, nanti saya jelaskan. Jadi cara untuk mengcloning sebuah repository di dalam GitHub ini sekalian kita belajar juga, barangkali ada yang baru mula-mula kan. Ini ketika aja git clone untuk melakukan cloning, lalu masukkan link GitHub yang ingin di cloning seperti itu. Kalau link GitHub-nya sudah benar, dia akan otomatis langsung ke cloning. Kalau link GitHub-nya dia nggak benar, nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini kayak minta username gitu. Dan kalau GitHub-nya benar, dia akan langsung mengcloning semuanya seperti ini. Ini kalau misalnya dia berhasil gitu. Setiap kita melakukan cloning, dia akan tersimpan di data di mana tempat kita akan melakukan cloning tersebut. Kalau kita bakal mengcloningnya itu di dalam data atau di dalam file tools, dia akan tercloning dalam tools. Kalau kalau kalian cloningnya di data home atau di data ini kalian, dia akan tersimpan di sini juga gitu maksudnya. Oke, kita balik. Untuk menjalankan tools SQL Kit itu kita install terlebih dahulu SQL Map. Kalau kalian pengguna Kali Linux itu pasti sudah ada langsung SQL Map-nya. Untuk mengeceknya kita ketik aja SQL Map, enter. Nah seperti ini. Kalau kalian ingin manual tinggal ketik aja SQL Map minha untuk melihat help atau cara-cara untuk menggunakan SQL Map ini. Tapi dengan SQL Kit itu semua akan dipermudah. Oke, ketik cd untuk masuk ke direktori SQL Kit seperti ini. SQL Kit ini namanya direktori yang udah di cloning tadi ya. Lalu masuk ke repository tadi, lalu ketik python 3 sql.py. Python 3 sql.py. Kalau ketika kalian menjalankan tiba-tiba gagal, kalian harus instalasi Python-nya dulu. Kita ketik Python sudo apt get install Python seperti ini. Apt get install Python 3 cuma seperti ini. Tapi karena udah diinstal jadi dia nggak perlu lagi. Lalu ini saya coba lagi deh. Jadi dia akan install Python tersebut. Jadi untuk tools MSekit ini udah menggunakan Python versi 3 gitu. Dan bisa dijalanin di Linux. Misalnya kalian itu ada
Jadi saya bakal mungkin kasih instalasi Termux di instalasi Termux instalasi SQL Map di Termux, biar juga lo pada yang mungkin pada pakai Termux bisa nyobain. Kita tunggu. Ini mungkin saya bakal kasih tahu aja komen untuk instalasi, mana tahu ya kalian itu belum terinstall SQL Map-nya, tinggal ketik aja gini. Kalau kalian ingin cari di Chrome, tinggal ketik install SQL Map in Kali Linux. Sebenarnya nggak perlu diinstal, udah ada langsung ya, bisa masuk ke situs asli dari Kali Linux dan di sini aku langsung dikasih tahu. Tapi untuk nah nih cara installnya, auto install sudo apt install SQL-Map. Jadi nggak usah pakai apt-get juga nggak apa-apa. Lalu tinggal di jalannya SQL-Map seperti ini lah kira-kira. Oke ya, sudah. Dan sekarang tinggal kita tunggu dulu nih sampai selesai. Nah, ini lumayan lama ya. Mungkin saya skip aja dulu ya untuk menunggu instalasi selesai. Oke, sudah. Nah, kita ketik lagi Python 3 sql.py. Mengapa sql.py? Karena ketika kita ingin menjalani, kita harus lihat dulu nama dari toolsnya itu apa. Contoh namanya ini SQL. Kita jalaninya dengan ketik aja sesuai dengan nama repositorinya, yaitu SQL gitu. Python SQL. Kalau dia nggak sama, contoh saya kayak typo seperti ini, dia akan gagal untuk menjalankan. No such file or directory. Jadi nggak ada file SQLL di directory SQLKit. Dia harus pakai nama yang benar gitu. Kita enter. Nah, kalau sudah masuk di halaman pertama, di sini kita ketik aja start. Sesuai yang dikatakan oleh terus ini itu type start to start tools. Start ya, ini saya typo. Nah, lalu di sini dia mengatakan bahwa masukkan target. Kita masukkan target. Karena ini adalah penjelasan testing, saya bakal menggunakan target dari PHP test. PHP test. Untuk menggunakan PHP test ini untuk melakukan penjelasan testing SQL injection atau SQL map, kalian bisa ketik pilih di bagian kategori, lalu masuk ke apapun kategorinya. Tapi saya sarannya masuk ke poster aja. Yang kita tahu dan yang banyak orang tahu itu adalah kalau untuk awam atau untuk orang-orang biasanya akan mengecek parameternya. Dan kata banyak orang-orang yang udah paham dalam SQL, sebuah parameter yang memiliki cat ini ada kemungkinan dia vulnerable untuk SQL gitu. Oke, jadi ini kita copy aja. Lalu kita paste ke sini. Jangan lupa dengan parameternya. Oke, lalu kita enter. Kalau ada pemberitahuan seperti ini, oh katanya test for SQL injection on get parameter cat. Jadi katanya dia akan mencoba untuk melakukan SQL injection ke parameter cat. Kita y aja. Di sini katanya itu for other DBMSS. Oke. Ini kita y. Lalu di sini for the main test, do you want to include alt test for MySQL stating profile level 1 and risk 1 false? Katanya mungkin katanya itu adalah kita terus ini akan mengetes satu persatu semua cara untuk untuk
bug MySQL ini gitu. Oke, kita lihat aja. Lalu dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan akses ke filenya, untuk akses ke file, untuk mendapatkan database, semua database SQL dari target. Oke, sambil menunggu di sini disclaimer, videonya adalah sebuah edukasi, jadi bukan untuk dicoba di server orang gitu. Jadi makanya adalah digunakan PHP test ini untuk melakukan penetration testing. Dan kalau kalian melakukan ini untuk hal-hal yang berbau cybercrime, itu untuk tanggung jawab masing-masing. Jadi nggak tanggung jawab gua. Gua hanya sini membuat sebuah edukasi. Oke, get parameter cut is directing in your 1 sampai 20 columns injectable. Get parameter cut is vulnerable. Jadi katanya bahwa parameter cut ini vulnerable. Jadi apakah kita akan melakukan testing untuk melakukan union query ya? Jadi sini di dalam SQL itu emang harus banget untuk melakukan union query untuk masuk ke dalam database-nya. Kita iya aja. Dan enak ya kalau pakai ini, dia bakal nge-bypass nullnya. Kalau sudah dapat, jadi dia terus dari SQL kita akan bilang apakah database tersedia. Kalau tersedia, mari ke input selanjutnya. Jadi sini bacanya itu unavailable database. Sini kita mendapatkan dua database yang paling emang itu benar database adalah database yang bukan information schema, melainkan Awkward. Adalah database aslinya. Oke, kita kita ketik Awkward atau kita bisa copy sesuai nama database-nya ya, Awkward. Oke, enter. Jadi dia akan ngedam atau membuka table dari database Awkward ini. Di dalam database Awkward itu terdapat 8 table yang tersedia, yaitu artists, cards, kit tag, feature, guestbook, pictures, produk, sama users. Nah, yang paling penting itu users bagi orang-orang yang ingin banget ngejumpain username atau password dari admin loginnya target kita atau login panelnya target. Kita ketik users untuk bakal ngedam database dari users ini. Enter. Kita tunggu. Nah, dia akan melakukan dumping terhadap username tersebut gitu. Dan katanya gini, do you want to start has to for processing what do other tools? Nah, sebelum kita kita harus cek dulu ke atas. Oke, cek ke atas. Biasanya dia sudah langsung terdam passwordnya dan dia minta ke mengulang kembali gitu. Ini kita lihat dulu. Takutnya ada yang kelewat kan ya. Ini adalah table ketiga. Oh, ini ada banyaknya. Table ketiga produksi ini kita nggak usah, ini kita N aja. Nah, ini ya adalah password dari database atau table users. Nah, sini kita ketemu bahwa namanya itu adalah John Smith. Namanya yang punya gitu. Dan untuk di sini kita ketemu credit card kalau dia kebuka, tapi hanya credit cardnya ini adalah sebuah apa ya, tes PHP atau sebuah lab vulnerable, jadi dia ngasal. Lalu ada cardnya, lalu sini dapat name, pas, email, dan phone number, username, sama others. Itulah kira-kira. Yang paling penting itu adalah pas dengan username. Oke, kita masuk ke login admin terlebih dahulu dari sini. Nah,
Sebenarnya kalau kita pakai ini, dia udah langsung ketemu nih username dan passwordnya gitu. Tes dan tes gitu. Dan emang gampang karena ini adalah sebuah website yang bolong. Jadi lu bisa ngapain apa aja di sini. Lu bisa ngobrak-abrik gitu. Dan juga lu bisa pakai lab dari Metasploitable ya untuk melakukan penetration testing gitu biar lebih lengkap lagi karena dia mempunyai DVWA gitu teman-teman. Oke, sini kita bakal sorry. Di sini kita bakal samain ya. Biasanya udah sama ya. Dia tes, sorry ini nggak kelihatan. Nah ini ya, dia tes, passwordnya tes, username-nya tes. Ini kita copy aja pasnya. Lalu kita paste ke username dan passwordnya. Lalu kita login dan boom, kita masuk ke username info, kita masuk ke dashboard dan ini udah bacaannya sesuai namanya ya, John Smith ya, John Smith, dan di ini juga John Smith gitu kan ya, John Smith. Cardnya juga sama dari awalnya tuh, tapi sini nggak dikasih tahu cardnya, tapi di sini dia mau ngasih tahu kredit cardnya. Kredit cardnya itu 1234567890000. Ini juga benar sama ya. Dan emailnya juga sama, email@email.com. Phone numbernya 2322 sesuai juga 232 3345. Addressnya 21 A State ya, street nih, kayak ini kepotong sama terminal ya, street. Oke, sekian dari video kita kali ini. Semoga bisa menjadi edukasi buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSEC.